Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report. Baiklah, di studio sudah ada rekan kami bersama Bapak Salim Said untuk membahas gerakan G30 SPKI. Salim Said adalah saksi sejarah yang mengetahui kejadian bersejarah tersebut. Tanah air, Pak Salim. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, masa silam, pada saat itu Anda juga berada di sana pada saat itu, Pak Salim. Kalau kita berbicara mengenai PKI itu pada tahun 1948 sudah melakukan pemberontakan. Namun kemudian pada tahun 1955 berhasil mengikuti pemilu begitu, namun kemudian melakukan lagi pemberontakan yang kita kenal sebagai 30 September 1965. Anda mengetahui gerakan-gerakan tersebut, bagaimana sebenarnya sejarah yang sebenarnya, Pak Salim? Jadi tahun 48 itu terjadi pemberontakan Madiun. Okay. Pemberontakan Madiun ini tidak diakhiri dengan penghukuman kepada PKI. Karena belum selesai penumpasan Madiun itu, TNI harus berperang melawan Belanda yang melakukan aksi polisionil kedua. Desember tahun 48. Okay. Nah, pada waktu itu Pak Dirman, Jenderal Sudirman, Panglima Besar, memerintahkan semua orang beramai-ramai kekuatan bersatu untuk melawan Belanda. Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada operasi membersihkan bekas-bekas pemberontak Madiun. Ketika setelah penyerahan kedaulatan tentara kita dibangun, tidak ada waktu atau kesempatan untuk membersihkan tentara dari sisa-sisa Madiun. Akibatnya adalah bahwa orang-orang inilah sisa-sisa Madiun ini yang memfasilitasi orang seperti Syam, Syam Pono dan Biro Khusus itu yang membina tentara kita untuk kepentingan politik komunis. Ya, tapi mohon maaf Pak Salim, apakah pemerintahan pada saat itu mengetahui bahwa ada sisa-sisa gerakan Madiun yang terus bergerak untuk kemudian melakukan intervensi pada pemerintahan pada saat itu? Begini, orang-orang yang ikut orang-orang perwira-perwira yang ikut pemberantasan perang melawan PKI di Madiun tahu itu. Tahu. Mereka tahu. Pak Harto itu tahu betul bahwa Untung itu terlibat di Madiun, dan sebagai anak buah Pak Harto dalam resimen Solo, itu Pak Harto tahu Untung itu dibina sebelum oleh Syam, dibina oleh Alimin, seorang tokoh komunis tua. Dan orang seperti Yoga Sugama, kepala Intel Kostrad, dulu dari Diponegoro. Mereka tahu semua orang-orang itu, tapi nggak bisa diapa-apain. Dasarnya apa? Tidak ada dasar kan? Maksudnya tidak ada bukti? Tidak ada dasar yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Jadi mereka ada di dalam tentara dan disadari bahwa mereka itu orang kiri. Oleh sebab itu ketika terjadi Gestapo 1 Oktober pagi, Pak Harto bertanya, ini bagaimana ini? Orang yang menjawab itu adalah kepala Intel Kostrad, namanya Yoga Sugama, kolonel masih waktu itu. Dia tahu ini PKI. Dan Pak Harto tidak sulit untuk percaya bahwa itu PKI, karena Pak Harto datang dari generasi itu, mengalami peristiwa Madiun, kenal orang-orang itu. Pak Harto itu sudah kenal Syam di tahun 45. Itu kelompok pemuda patuk, ada grup di Jogja itu. So they know each other, mereka kenal satu dan yang lain. Tapi tahu posisinya, oh dia kiri, kita bukan komunis, begitu ya. Jadi ketika mereka yakin bahwa ini komunis, maka mereka bertindak. Dasar bertindaknya karena jenderal-jenderal itu dibunuh. Begitu ya. Jadi dalam buku saya katakan Pak Harto barangkali, atau bukan barangkali, Pak Harto waktu itu tidak begitu akur dengan Pak Yani. Tetapi ketika Pak Yani terbunuh, maka yang dilakukan Soeharto dalam bahasa Jawanya adalah tego patine ora tego loroni ora tego patine. Artinya